warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Sa'diyah, NIM 1814030022. Di sini saya dari kelompok 8 akan membahas mengenai penggunaan atau kegunaan dari evaluasi pendidikan. Nah, sebelum kita masuk kepada poin pembahasan, saya akan menjelaskan dulu tujuan dari evaluasi pendidikan. Nah, tujuan dari evaluasi pendidikan adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas dari berbagai komponen-komponen yang ada di dalam pendidikan itu sendiri. Nah, kualitas apa sih yang perlu ditingkatkan? Nah, itu yang pertama, kualitas seorang pendidiknya atau kualitas seorang gurunya. Kemudian yang kedua, kualitas dari peserta didiknya, dan yang ketiga, kualitas lembaga pendidikannya. Nah, langsung saja kita masuk kepada poin pembahasan. Di sini kegunaan evaluasi pendidikan menurut Cherdijk dan Hogan di sini membagi kegunaan dari evaluasi pendidikan menjadi 8 kegunaan. Nah, yang pertama yaitu untuk kegunaan dari evaluasi pendidikan yaitu keputusan dalam bidang pengajaran. Nah, keputusan dalam bidang pengajaran ini yaitu mengarahkan pengambilan keputusan yang berkenaan dengan apa yang harus diajarkan dan apa yang harus dipelajari ataupun yang harus dipraktikkan oleh seorang peserta didik tersebut. Nah, baik itu secara individu ataupun secara berkelompok. Nah, pengukuran dan penilaian harus mampu mengidentifikasi seberapa mampukah seorang peserta didik tersebut dalam memahami materi yang telah diajarkan. Nah, yang kedua, kegunaan evaluasi pendidikan yang kedua yaitu keputusan tentang hasil belajar. Nah, keputusan tentang hasil belajar ini yaitu hasil pengukuran dan penilaian pendidikan. Nah, hasil pengukuran dan penilaian pendidikan ini tidak hanya berkenaan mengenai seberapa mampu penguasaan peserta didik terhadap pembelajaran yang telah diajarkan, namun juga untuk mengetahui seberapa untuk mengetahui sudah berhasilkah lembaga pendidikan tersebut dalam menjalankan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian kegunaan dari evaluasi pendidikan yang ketiga yaitu keputusan dalam rangka diagnosis usaha perbaikan. Nah, di sini diperlukan adanya tes diagnostik. Nah, tes diagnostik ini diselenggarakan untuk mengetahui bidang mana yang mampu dikuasai oleh peserta didik tersebut ataupun bidang mana yang tidak dikuasai oleh peserta didik tersebut. Nah, kemudian dengan kata lain, tes diagnostik ini untuk mengetahui apa kelemahan dan kelebihan dari peserta didik tersebut. Nah, kemudian kegunaan dari evaluasi pendidikan yang keempat yaitu keputusan yang berkenaan dengan penempatan. Nah, di sini di dalam sekelompok peserta didik tentu memiliki suatu bidang yang dikuasai, tidak semua peserta didik menguasai bidang yang sama gitu. Setiap peserta didik tentu memiliki bidang-bidang yang memang dikuasai mereka sendiri, tidak semuanya sama dikuasai gitu. Nah, jadi di sini untuk mengatasi perbedaan bidang yang dikuasai ini, maka suatu lembaga pendidikan harus memberikan pelayanan dan sarana yang sesuai dengan bidang-bidang yang dikuasai oleh peserta didik tersebut. Nah, kemudian kegunaan evaluasi pendidikan yang kelima yaitu yang berkenaan dengan seleksi. Nah, seleksi ini bertujuan untuk memilih orang-orang yang diharapkan akan mampu memanfaatkan sebaik-baiknya fasilitas dan sarana yang telah diberikan kepada peserta didik tersebut. Nah, kemudian kegunaan evaluasi yang keenam yaitu keputusan yang berkenaan dengan pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, di sini pelayanan bimbingan dan konseling dapat berupa pemberian bantuan kepada peserta didik dalam usaha-usaha belajarnya. Nah, di sini tentu suatu lembaga pendidikan harus memberikan
apa saja pelayanan yang baik tersebut, seperti yaitu memilih sekolah atau jurusan yang sesuai dengan bidang yang dikuasai oleh peserta didik tersebut, sehingga peserta didik itu pun tidak ragu dalam memilih sekolah atau instansi yang mereka inginkan. Kemudian kegunaan evaluasi yang selanjutnya yaitu keputusan yang berkenaan dengan kurikulum. Nah, salah satu kegunaan hasil pengukuran dan penilaian ialah untuk menguji isi kurikulum dan pelaksanaan pengajaran dalam suatu program pendidikan dan yang komprehensif dan luas atau fleksibel. Nah, di sini untuk mengetahui bahwa kurikulum tersebut memang sudah dijalankan dengan baik, tentu dengan cara melihat hasil atau penilaian dari isi kurikulum atau keputusan berkenaan dengan kurikulum. Nah, kemudian kegunaan evaluasi pendidikan yang selanjutnya yaitu di sini keputusan yang berkenaan dengan penilaian kelembagaan. Nah, di sini sering terdengar bahwa bahwa suatu lembaga pendidikan tidak seproduktif lembaga pendidikan yang lain. Ada lembaga pendidikan yang menyebabkan para peserta didiknya banyak yang putus sekolah atau berhenti sekolah gitu, ataupun tidak menamatkan pendidikan dalam sekolah tersebut. Setelah menjalani masa belajar yang cukup lama dan yang jauh melampaui batas belajar yang normal. Nah, ada lagi lembaga pendidikan yang hanya mampu menghasilkan para lulusan ataupun yang dilihat dari nilai belajar mereka atau berdasarkan dari prestasi belajar rata-rata mereka. Nah, di sini penilaian kegunaan dari evaluasi pendidikan di sini yaitu untuk mengetahui penilaian kelembagaan tersebut. Nah, penilaian dari hasil belajar peserta didik tersebut.